Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Pusparharja dari Prodi MBU 18. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat. Pengaruh pemberian tepung daging bekicot dalam pakan komersial terhadap performa produksi ayam kampung. Latar belakang, ayam kampung adalah salah satu jenis ayam yang ada di Indonesia yang biasanya dibudidayakan dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, seperti jenis ayam petelur atau pedaging. Ayam kampung lebih sering juga menjadi ayam peliharaan yang tidak dibudidayakan secara massal dan tidak berasal dari galur atau ras yang dihasilkan untuk kepentingan komersil. Ayam kampung berkembang biak secara normal layaknya unggas-unggas pada umumnya. Mereka melakukan perkawinan dan bertelur untuk mendapatkan keturunan. Berbeda dengan ayam pedaging dan petelur yang berkembang biak menggunakan zat-zat tertentu untuk memperbanyak jumlahnya. Dikarenakan ayam kampung berkembang biak secara alamiah, maka daging dan telur dari ayam kampung lebih baik dari ayam petelur dan ayam pedaging. Gizi yang dihasilkan dari daging dan telur dari ayam kampung lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan ayam kampung menghasilkan gizi tersebut dari makanan yang tidak tercampur oleh zat-zat kimia. Tapi hal ini juga tergantung dari bagaimana memelihara atau cara ternak ayam kampung tersebut. Istilah ayam kampung semula adalah kebalikan dari istilah ayam ras, dan sebutan ini mengacu pada ayam yang ditemukan berkeliaran bebas di sekitar perumahan. Namun, semenjak dilakukan program pengembangan, pemurniaan, dan pemuliaan beberapa ayam lokal unggul, saat ini dikenal pula beberapa ras unggul ayam kampung. Untuk membedakannya kini dikenal dengan istilah ayam buras. Bekicot merupakan bahan pakan sumber protein yang relatif murah dan mudah diperoleh, sehingga memungkinkan sebagai bahan penyusun ransum untuk menggantikan sebagai bahan pakan yang harganya relatif mahal, seperti pakan komersial. Tepung bekicot sebagai sumber protein hewani mempunyai kandungan protein kasar yang tinggi, yaitu 56,10%, dan kandungan serat kasarnya rendah, yaitu 0,08%. Sehingga penggunaannya sangat baik untuk pakan ternak unggas. Bekicot juga mengandung berbagai asam amino dan kaya akan vitamin B kompleks, serta mineral dan kalsium yang cukup tinggi. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh pemberian tepung bekicot terhadap performa produksi ayam kampung? 2. Bagaimana cara pembuatan tepung bekicot untuk campuran pakan komersial maupun ransum? 3. Bagaimana cara mempercepat pertumbuhan ayam kampung yang paling efektif? Tinjauan pustaka. Ayam kampung merupakan turunan panjang dari proses sejarah perkembangan genetik perunggasan di tanah air. Ayam kampung diindikasikan dari hasil domestikasi ayam hutan merah atau red jungle fowl dan ayam hutan hijau atau green jungle fowl. Awalnya, ayam tersebut hidup di hutan, kemudian didomestikasi serta dikembangkan oleh masyarakat pedesaan. Ayam kampung merupakan ayam asli yang sudah beradaptasi dengan lingkungan tropis Indonesia. Masyarakat pedesaan memelihara sebagai sumber pangan keluarga akan telur dan dagingnya. Ayam-ayam tersebut mengalami seleksi alam dan menyebar atau berimigrasi bersama manusia, kemudian dibudidayakan secara turun-temurun sampai sekarang. Ayam kampung atau dikenal dengan ayam buras mempunyai banyak kegunaan dan manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Antara lain, pemeliharaannya sangat mudah karena tahan pada kondisi lingkungan. Pengelolaannya yang buruk tidak memerlukan lahan yang luas, bisa di lahan sekitar rumah. Harga jualnya stabil dan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ayam pedaging yang lain. Metode penelitian.
Tempat dan waktu pelaksanaan. Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa peternakan di wilayah Kabupaten Lumajang. Tempatnya pada peternakan ayam kampung yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022. Alat dan bahan. Alat penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari timbangan duduk, timbangan digital, sekop, tempat pakan, dan tempat minum masing-masing 5 buah, kandang umbaran 4x3, dan sekat. Bahan penelitian. Bahan yang digunakan yaitu 50 ekor ayam kampung yang berumur 4 bulan, dan kondisi ayam harus sehat, tepung bekicot, pakan, BR1, obat, dan vitamin. Metode penelitian. A. Rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan tepung bekicot dalam ransum terhadap performa ayam kampung. Pada ayam kampung melihat pengaruh terhadap pertumbuhan dan performa produksi daging. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan pada peternak ayam kampung yang sudah menekuni usaha tersebut selama kurang lebih 4 tahun ke depan. Perlakuan yang akan diberikan adalah pemberian tepung bekicot yang dicampurkan ke dalam ransum sebanyak 3% dari ransum yang diberikan. B. Populasi penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan bahan ayam kampung dengan populasi 50 ekor. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian terdiri dari beberapa tahapan, yaitu persiapan kandang, pembuatan tepung bekicot, pencampuran tepung daging bekicot dengan pakan komersial atau BR1, pemberian terhadap ternak, analisis PBB dari setiap ayam. A. Persiapan kandang. Dalam persiapan kandang, peralatan yang harus disiapkan yaitu pemasangan pagar pembatas, tempat pakan dan tempat minum, penyemprotan kandang, mengukur kandang sesuai kebutuhan atau populasi, dan yang terakhir yaitu ayam yang akan dipelihara. B. Pembuatan tepung bekicot. Rebus bekicot terlebih dahulu dengan air biasa. Kemudian rendam dengan air garam kurang lebih 30 menit agar lendirnya keluar. Sesudah direndam dengan air garam, bekicot dicuci dengan air biasa lalu direbus selama 20 menit. Setelah itu dipisahkan daging bekicot dengan canggangnya. Kemudian rebus lagi dengan menggunakan air biasa. Dan proses selanjutnya yaitu pengeringan daging bekicot dijemur kurang lebih 2 hari setelah digiling menjadi tepung. Komposisi tepung bekicot adalah air 7,54%, protein 57,72%, lemak 4,60%, kalsium 7,83%, fosfor 0,95%, dan serat kasar 0,08%. C. Pencampuran tepung dengan pakan. Dalam pencampuran kali ini, tepung bekicot dicampur dengan pakan komersial ataupun ransum dengan takaran pakan komersial sebanyak 97% dan tepung bekicot sebanyak 3%. Cara pencampurannya yaitu dengan menggunakan sekop. Aduk hingga merata sebelum pakan diberikan pada ternak. Pemberian pakan. Setelah pakan dicampur dengan tepung bekicot, kemudian pakan diberikan pada ternak seperti memberi pakan pada ayam biasanya, yaitu dengan menaruh pakan pada tempat pakan secukupnya secara merata, agar ayam tidak berdesak-desakan pada waktu makan. E. PBB pada ayam. Pertambahan bobot badan atau PBB merupakan cara untuk mengetahui pertambahan bobot badan ayam selama penelitian yang diperoleh dari selisih
antara bobot badan awal dengan bobot badan akhir dan dinyatakan dengan gram per ekor. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.